Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, identifikasi masalah pribadi. Saat ini saya sedang berada di tahap akhir kuliah, dan di mana transisi ini saya dihadapkan pada keputusan besar yang sangat memengaruhi arah karir dan masa depan saya. Ada 3 pilihan utama yang saya mempertimbangkan. Yang pertama, merintis bisnis sendiri. Yang kedua, melanjutkan atau langsung langsung bekerja di perusahaan. Dan yang ketiga, melanjutkan dan mengembangkan bisnis orang tua. Di video ini saya ingin membagikan bagaimana saya menganalisis ketiga opsi tersebut dan keputusan apa yang akhirnya saya ambil berdasarkan teori pengambilan keputusan. Saya memilih keputusan untuk bekerja di perusahaan dan membangun karir profesional. Saya merasa bekerja di perusahaan adalah pilihan paling masuk akal saat ini, karena saya masih butuh pengalaman kerja, lingkungan belajar yang terstruktur, dan mentor profesional. Dunia kerja di perusahaan bisa memberi saya keterampilan manajerial dan teknis yang berguna jangka panjang, seperti membangun bisnis sendiri. Selain itu, bekerja juga membantu saya membangun koneksi dan memahami dinamika dunia kerja yang sesungguhnya. Dan yang kedua, analisis opsi dan konsekuensi. Dalam mempertimbangkan keputusan penting ini, saya menganalisis 3 opsi alternatif yang saya pertimbangkan beserta kemungkinan probabilitas keberhasilannya. Opsi yang pertama, merintis bisnis sendiri. Probabilitasnya 40-50%. Risiko yang didapatkan, modal dan pengalaman terbatas. Manfaatnya, mendapatkan kebebasan penuh, potensi untung besar. Dampak jangka panjang jika berhasil, mandiri dan sukses. Jika gagal, rugi waktu dan sumber daya. Yang kedua, bekerja di perusahaan. Probabilitas 80%. Resikonya terikat struktur dan waktu kerja. Manfaatnya gaji tetap, pengalaman profesional. Dampak jangka panjang, bekal untuk bisnis atau karir jangka panjang. Dan yang terakhir, lanjutan bisnis keluarga. Probabilitasnya 75%. Resikonya mendapatkan tekanan keluarga atau sistem yang lama. Manfaatnya basis pelanggan stabil. Dampak jangka panjang bisa berkembang jika inovatif, stagnan jika tidak diperbarui. Dan yang ketiga, membuat keputusan dan rencana aksi. Berdasarkan hasil net assessment, analisis probabilitas dan resiko, serta cost benefit analysis, saya memilih bekerja di perusahaan sebagai keputusan terbaik. Keputusan ini memberikan keseimbangan antara kestabilan finansial, pengembangan diri, dan peluang karir jangka panjang. Dengan bekerja di perusahaan, saya akan mendapatkan pengalaman langsung dalam dunia kerja yang terstruktur, serta belajar berbagai keterampilan penting seperti manajemen waktu, komunikasi, kerja tim, dan penyelesaian masalah yang sistematis. Dari sisi kebutuhan pribadi, saya membutuhkan lingkungan kerja yang stabil dan sistematis untuk belajar dan bertumbuh secara profesional. Dari sisi resiko, bekerja di perusahaan memiliki resiko paling rendah dibandingkan opsi lain. Dari sisi manfaat, keputusan ini memberi gaji tetap, pelatihan, relasi profesional, dan jenjang karir yang jelas. Analisis biaya manfaat juga menunjukkan bahwa manfaat jangka panjang dari bekerja di perusahaan jauh lebih besar daripada biayanya. Dengan mempertimbangkan tersebut, bekerja di perusahaan merupakan keputusan yang paling rasional dan strategis untuk masa depan karir saya. Rencana aksi pribadi yang akan saya lakukan. Yang pertama, persiapan dokumen. Perbarui CV, portofolio, dan akun LinkedIn pada minggu ke-1. Tujuannya untuk menarik perhatian rekruter. Yang kedua, riset perusahaan. Identifikasi perusahaan dan posisi sesuai minat minggu kedua. Tujuannya memfokuskan target lamaran. Kirim lamaran. Spesifik melamar ke minimal 10 perusahaan pada minggu ketiga dan keempat. Tujuannya untuk meningkatkan peluang diterima. Selanjutnya, persiapan wawancara. Latihan tanya jawab, simulasi wawancara pada minggu ketiga dan keempat juga. Tujuannya meningkatkan kepercayaan diri. Evaluasi tawaran. Dibandingkan tawaran kerja yang diterima pada bulan kedua. Tujuannya memilih pekerjaan terbaik. Mulai
beradaptasi dengan budaya kerja dan tim pada bulan ketiga. Tujuannya untuk integrasi dalam organisasi. Dan yang terakhir, tinjau perkembangan, evaluasi kinerja, dan rencana karir setelah 6 bulan. Tujuannya untuk menetapkan target jangka panjang. Dengan mengikuti rencana ini secara disiplin, saya berharap membangun fondasi karir yang kuat. Saya sadar bahwa proses ini membutuhkan waktu dan usaha. Tetapi saya percaya keputusan ini adalah langkah terbaik yang mempersiapkan masa depan yang lebih stabil dan berkembang. Melalui proses ini, saya menyadari bahwa mengambil keputusan besar dalam hidup tidak hanya berdasarkan keinginan sesaat. Dibutuhkan pemikiran rasional, pemikiran jangka panjang atau pertimbangan jangka panjang, dan kesiapan untuk menanggung resikonya. Saya juga belajar pentingnya menggunakan alat bantu pengambilan keputusan agar langkah yang saya ambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup saya. Yang keempat, bagaimana meminimalisir bias dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ini, saya berusaha meminimalkan bias dengan beberapa cara seperti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber sebelum menentukan pilihan, menggunakan pendekatan rasional seperti analisis risiko, cost-benefit analysis, dan probabilitas keberhasilan. Saya juga berdiskusi dengan orang tua, dosen, dan beberapa teman yang sudah bekerja untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Dengan cara ini, saya tidak hanya mengandalkan intuisi atau perasaan sesaat, tapi benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek secara objektif. Yang kelima, situasi yang membutuhkan negosiasi dan cara melakukan negosiasi. Situasi yang membutuhkan negosiasi adalah saat saya menerima lebih dari satu tawaran pekerjaan dan saya perlu memilih mana yang paling sesuai. Dalam hal ini saya bisa melakukan negosiasi mengenai gaji dan fasilitas kerja, waktu mulai kerja, peluang pengembangan karir di masa depan. Tujuannya bukan hanya untuk menetapkan yang terbaik, tetapi juga memastikan bahwa saya bisa bekerja dengan nyaman dan produktif di tempat tersebut. Cara saya melakukan negosiasi adalah dengan tetap sopan, menyampaikan nilai tambah yang saya miliki, dan menunjukkan bahwa saya serius serta berkomitmen terhadap posisi yang ditawarkan. Saya juga akan berusaha untuk mencari titik tengah yang menguntungkan kedua belah pihak, baik perusahaan maupun diri saya sendiri.